Kementerian Agama Kabupaten Konawe bekerja sama dengan Sanggar An-Nur Az-Zubaidi beserta santri Pondok Pesantren Salsabila Al-Muttaqin dengan judul Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang disutradarai oleh Husni ST dan penulis cerita Muhammad Khatibul Umam SPD. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia telah merdeka setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajah. Indonesia memastikan dirinya terbebas dari cengkraman negara lain pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 30 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September dilakukan pengibaran bendera nasional Sang Saka Merah Putih. Gerakan pengibaran merah putih pun meluas ke segenap penjuru tanah air, tak terkecuali di kota Surabaya dan sekitarnya. Dasar londo, Indonesia sudah merdeka, masih saja mereka mengibarkan bendera di sini. Ayo ditawur saiki. Kalian di sini mau apa? Indonesia sudah merdeka. Turunkan bendera itu, atau kami yang turunkan bendera sendiri. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Turunkan.
1 bulan usia kemerdekaan, Republik Indonesia langsung mendapatkan ujian yang sangat berat. Ribuan tentara Inggris yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta. Medan, ia menghitung kalau terjadi peperangan secara matematis tidak mungkin mengalahkan sekutu, karena persenjataan mereka lebih lengkap dan keahlian militer yang memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta untuk mengirimkan utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tujuannya adalah untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ada apa, Le? Maaf Yai, ada tamu dari Jakarta yang ingin bertemu dengan panjenengan. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Saya diutus oleh Bung Karno untuk menanyakan suatu hal kepada Yai. Silakan. Begini Yai, apa yang harus dilakukan warga Indonesia kalau diserang musuh? Karena Inggris datang melalui organisasi Nika yang awalnya hanya ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan, tetapi mereka mempunyai misi untuk mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda untuk dijajah kembali. Allah. Bagaimana menurut Yai? Apa hukumnya berperang melawan penjajah? Saya akan menegaskan jawaban saya setelah saya berkumpul dengan kiai-kiai yang ada di Jawa dan Madura. Terima kasih Yai. Saya akan sampaikan kepada Presiden Soekarno. Dan kami akan menunggu jawaban Yai. Iya. Permisi Yai. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamid, Dalam kula Yai. pergilah ke tambak beras, sampaikan kepada Kiai Wahab Hasbullah, katakan kepada Kiai Wahab, saya ingin bertemu. Nggih Yai. Nggih. Kula pamit Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, esoknya tanggal 22 Oktober 1945 pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa dan Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan dengan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama,
dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Dan sekutunya sudah menepi di Tanjung Perak. Ayo serang, ayo maju. Jangkrik dan batu macet rek. Piye iki? Piye iki? Kowe ngerti ra rek? Piye iki? Yalah, kesuwen. Ayo maju woy. Melu aku. Ayo maju. Dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris kewalahan meladeni serangan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata pada pagi harinya. Pada tanggal 30 Oktober melakukan gencatan senjata yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun sore harinya terjadi insiden jembatan merah. Lucuti senjatanya dan usir dari Surabaya. Lucuti, lucuti. Hei, dengar. Saya akan bertanggung jawab. Saya hanya ingin memberitahu mereka yang ada di dalam gedung
kalau kita sudah melakukan gencatan senjata. Ngapusi itu, ngapusi. Tenang. Presiden Soekarno dan Bung Hatta sudah membuat kesepakatan untuk gencatan senjata. Jangan ada yang menembak. Bilang sama mereka, bendera-bendera ini tidak akan berhenti berkibar di hadapan tentara-tentara Inggris. Sejenak-pun tidak akan surut, dan kami akan membuat lagi bendera-bendera, beribu-ribu bendera seperti ini. Kalau Inggris dan londa-londa itu tidak mau menyerah, suruh mereka yang ada di gedung internasional itu keluar dan pergi. Usir dia dari kota Surabaya. Iya, kami mengerti. Besok mereka pasti akan pergi dari sini. Cuman hanya sampai malam ini di gedung itu. Pasti sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan katakan pada mereka untuk tidak lagi melakukan penembakan pada kami dan juga kepada penduduk. Iya. Sekarang beri dia jalan. Mati kau, Lon. Mati kau. Hei. Iya, sebentar. 10 menit lagi. Sabar. Mati kau. Oi, siapa yang membunuh jenderal kami? Jenderal terbaik Inggris. Kalau kalian tidak menyerahkan pembunuh jenderal kami malam ini, saya katakan Laskar Pribumi harus menyerahkan senjata-senjata mereka pada kami paling lambat 10 November. Kalau tidak, saya akan bumi hanguskan Surabaya. Berhenti. Dari mana kamu? Aduh, sakit. Dari mana kamu? Teguh Ireng. Kamu santri. Sakit. Kamu santri. Iya, saya santri Kiai Hashim Mas Ari. Benar. Aduh. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Mati. Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Mati. belajar menembak. Setidaknya sebelum saya mati, saya bisa menembak 1-2 tentara Inggris yang datang kemari. Kiai, sepak terjang tentara Inggris mulai mengkhawatirkan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis, Kiai. Allahu Akbar. Dan bahkan sudah mulai memasuki daerah Singosari. Ya Allah. Dan rakyat kecil yang tidak berdosa banyak yang menjadi korban. Allahu Akbar. Kiai, sepertinya Kiai kelelahan. Lantas apa
hal yang harus kita lakukan, Kiai. Kiai, 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 Saleh, Eda, Ujang, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, ya Allah, kenapa bayar ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Kiai, apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Petuamu kami tunggu, ujanganmu yang selalu kami harapkan. Sekarang, ya Allah, Pak Kiai, begitu cepat kau pergi tinggalkan kami, Pak Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejarah mencatat, sumbangsih kiai dan santri dalam kemerdekaan Indonesia tidak pernah lekang walau dalam keadaan darurat sekalipun. Ketika kaum muslimin mendapatkan sebuah dilema dalam kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat.